Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan Syahbani dengan NIM 056089 164. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 3, yakni praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Dengan contoh kasus, ini basis data kemarin, yaitu RD rumah sakit. Di sini kita akan melaksanakan praktikum, ya ini dari praktikum transaksi. Nah, untuk transaksi sendiri, itu kita akan mencoba beberapa perintah dalam transaksi, yaitu ada commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, ini yang pertama itu untuk RD-nya sama kayak kemarin rumah sakit. Sini tahapan pertama kita seperti kayak kemarin, yaitu buka XM control panel. Sini untuk Apache dan MySQL itu di start terlebih dahulu hingga warna ini berubah jadi warna hijau. Jika ini sudah, berarti servernya itu sudah menyala. Selanjutnya itu kita buka halaman localhost. Di halaman localhost ini itu kita pertama memastikan bahwa tipe di sini sudah InnoDB sesuai dengan panduan yang ada di panduan tersebut. Ya sudah, kita akan melakukan perintah yang pertama itu commit statement. Untuk commit statement ini itu menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi contohnya, kita akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Ini yang pertama, misalkan kita buat commit, buat perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Ini kita akan masukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu. Kita masuk ke settings, dan kita klik buat. Untuk ini itu kita auditkan sintaks ini jadi stop. Di sini untuk perintah transaksi itu diawali dengan begin, diakhiri dengan end. Ini kita buat commit pertama perintah tanpa commit. Ini kita coba buat terlebih dahulu. Untuk ininya sudah berjalan, coba kita panggil. Kita lihat yang tadi kita tulis ini itu muncul di tabel pasien, tetapi ini tuh enggak kesimpan di tabel pasien yang di dalam ini. Itu karena nggak pakai commit. Coba kita lihat di tabel pasien apakah muncul. Itu tidak, 1 sampai 5 aja. Bagaimana cara munculnya? Ini pertama kita ke database rumah sakit lagi, ke rutinitas lagi. Nah, ini kita buat new rutin. Commit. Jadi ini supaya di tabel pasien ini itu tersimpan untuk data si nama titel ini. Bisa berjalan, kita panggil. Ya, ini sama muncul data nomor 6, ID pasien 6 itu. Kita lihat apakah di tabel pasien juga akan tersimpan. Nah, juga akan simpan tabel itu. Jadi untuk commit ini sudah berjalan sesuai dengan panduan yang ada di sini. Selanjutnya itu ada rollback. Nah, rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi misalkan kita buat perintah update di tabel pasien dengan mengubah nama UPI jadi Dadar di ID pasien 3, namun dengan perintah rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Kita masuk lagi ke routines. Namanya itu Dadak. Sini kita itu tambahkan rollback.
berjalan. Ini ininya berjalan. Coba kita lihat apakah dia di tabel pasien muncul untuk data yang tadi, untuk perubahan nama tadi. Lihat tadi kita melakukan perubahan data atau update di ID pasien dari copy itu berubah menjadi runner. Karena ada rollback tadi, itu data yang tadi kita ubah itu tidak terubah karena rollback itu merupakan menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kita memerintahkan untuk mengganti, ternyata kita tulis dari rollback kita untuk perintah ganti itu jadi nggak berjalan lagi. Gitu. Sini. Ya coba kan tadi proses tadi kita itu tadi dia benar-benar nggak ubah. Nah, untuk lebih jelasnya misalkan terkait rollback ini, kita coba transaksi 4 itu misalnya melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien pada ID pasien 3 akan dilakukan data update nama pasien menjadi Septin. Namun setelah dilakukan insert dilakukan perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu dilakukan nama pasien menjadi Septin begitu dengan terjadi. Ini pertama kita menambahkan data pasien itu dengan nama pasien Hanif, lalu kita update juga nama pasien, tapi si nama pasien ini kita ubah misalkan kita buat transaksi 4 itu kita insert nama pasien baru dengan nama Hanif, tetapi kita rollback, berarti otomatis data ini itu gak masuk. Kita ubah nih untuk nama pasien tadi menjadi Septin, di mana dari pasien 3 yang tadi copy itu keganti. Itu kita coba. Ini kita masuk tadi. Sini kita untuk menambahkan rollback di mana data ini tuh jadi kita masuk ke tabel pasien. Tapi sini kita update tadi, update sini set sini sama perintah transaksi kita masukkan data pasien baru bernama Hanif. Jadi standar asli alamatnya Jalan Paris 47, tetapi kita lakukan rollback yang dimana data ini berarti otomatis tidak akan masuk ke tabel pasien. Tapi ini kita buat perintah baru lagi, yaitu mengupdate nama pasien dengan ID pasien 3 yang mobil tadi kita ubah jadi nama Septin. Lalu kita commit untuk menyimpan data tersebut ke tabel pasien, kita mengambilkan tabel pasien tersebut. Cetaknya berjalan, kita panggil ini muncul untuk tabel pasiennya. Kita lihat tadi untuk data pasien yang nomor ID pasien nomor 7 yang pertama Hanif itu tidak masuk karena kita menambahkan perintah itu rollback, dimana itu tidak jadi masukkan data pasien ke-7. Tetapi itu kita tadi mengubah nama ID pasien 3 yang di awal itu copy berubah menjadi Septin, itu berjalan. Ini kita lihat juga di tabel pasien. Nah, ini berubah juga ya karena kita melakukan commit. Itu untuk rollback. Selanjutnya itu ada checkpoint. Nah, checkpoint ini merupakan tempat titik di mana file terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback akan mendapat membatalkan, ya tadi membatalkan. Namun pada supaya sebuah transaksi berjalan oke, maka kondisi rollback tidak harus dikembali ke kondisi awal, tetapi bisa dikembali ke posisi tempat checkpoint terakhir. Sekarang nih, kita masukkan data base data. Nah, kayak gini. Coba di sini perintah transaksi. Ini kita masukkan data yang tadi pasien ke-7 Hanif, pasien ke-8 namanya itu Ina, pasien ke-9 namanya Lutfi. Sini itu ada save point. Nah, untuk data ke-8 ini kita menambahkan data, tetapi itu merollback, itu tidak jadi masukkan data ke-8 ke tabel pasien. Ini berarti disimpan di sini lagi, lalu insert lagi pasien ke-9. Jadi nanti munculnya itu pasien ke-7 dan 9 aja. Coba kita lihat. Ini untuk kereta tabel tadi ke kita transaksi.
set point kita simpan sini. Set point. Point. Jadi itu jadi set point. Di sini kita akan robek ke set point tadi, set point nomor 1. Ini untuk perintah transaksi yang sudah kita buat. Sini awal begin transaksi. Ini kita masukkan data pertama, data pasien nomor 7, Hanif. Dia otomatis masuk ke tabel pasien. Nah, di sini saya simpan set point nomor 1, di mana nanti kalau misalnya kita melakukan rollback ke sini, kan otomatis ini nanti kehapus. Ini kehapus, nanti dia otomatis balik lagi ke sini. Nah, jadi di sini lalu kita masukin lagi pasien ke 9 itu Lutfi. Jadi nanti otomatis dia itu yang pasien ke 8 ini otomatis hapus. Yang masuk ini cuma pasien 7 dan pasien 9. Coba kita lihat. Nah, kita panggil. Nah, kita lihat yang muncul di tabel pasien itu hanya pasien dengan ID 7 dan 9 saja kita buat. Kenapa yang 8 kita buat nggak masuk? Karena kita melakukan rollback. Nah, rollbacknya itu dia tuh nggak semua data yang kita buat. Tapi yang tadi saya poin di nomor 7 bawah tadi, kita taruh saya poin, kita rollback ke ID pasien 8, balik lagi nomor 7, lalu kita masukkan 9, lalu komit, lalu dia masuk. Tabel pasien nomor 9. Kita lihat ini muncul. Itu contoh dari saya checkpoint. Selanjutnya itu ada trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Itu seperti ada insert, update, delete. Nah, event tersebut ditambah sebuah kata kunci pemicu, yaitu ada before dan after. Nah, perintah trigger itu sama kayak tadi. Nah, di tabel ini ada before insert, after before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Nah, ini kita pakai kasus RD, kasus rumah sakit pada halaman PPM kemarin. Kita lihat RD kasus rumah sakit pada kemarin itu kita coba menambahkan tabel baru, ini tabel obat dan transaksi obat. Coba akan pergi ke sequel, kita masukkan kita lihat di tabel rumah sakit ini sudah ada tabel obat dan transaksi obat. Kita coba ke mendesain. Nah, muncul tabel transaksi obat dan tabel obat. Di sini kita akan membuat sebuah relasi diagram tabel obat dan transaksi obat. Sebelumnya kayak seperti kemarin, terus kita buat primary key-nya dulu di sini. Obat ini kita pilih ini sudah tidak transaksi obat sudah. Ya sudah, kita ke sini lagi. Desain. Kita buat relasi relation. Jadi bagi obat ini dulu, primary ke sini. Oke. Ini sudah, ini setiap tabel sudah berrelasi. Nah, selanjutnya kita mencoba perintah trigger dengan memfokuskan pada tabel ketiga. Tabel itu ada tabel pasien, tabel transaksi obat, dan nama tabel obat. Sebelumnya kita masukkan data di tabel obat minimal 3 data. Bikin dulu ya. Kita
misalnya tabel obat sudah kita terbuka. Selanjutnya ini ada contoh kasus, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transisi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Dari sini kita akan membuat data trigger sebagai berikut. Contoh ini kayak seperti ini. Ini kita SQL. Dari PHP My Admin itu masukkan file tersebut dengan klik menu trigger, database, trigger, kita create new trigger, name itu 32, tabelnya, untuk tabelnya itu di transaksi obat, jual, si obat, ininya after, kita insert, kita masukkan yang ini, kita masukkan, ya, ini sudah berhasil untuk TG-nya. Kita lihat lagi, coba lihat tabelnya terlebih dahulu. Tabel untuk tabel obat ini masih sama. Kemudian masukkan data tabel transaksi obat, misalnya sekarang sebagai berikut. Nah, ini sering transaksi obat. Misalkan dia yang mana? Berhasil, kode SQL kita jalankan. Ya, setelah berhasil, coba akan kita kembali ke tabel obat. Nah, lihat untuk tabel amoxicillin atau IG obat nomor 2 itu jumlah stoknya berkurang dari sama sesuai. Jadi kesimpulannya trigger ini adalah sebagai pemicu jika ada perubahan baris sebuah tabel baris data. Perubahan bisa insert, update, dan delete. Itu ya. Jadi ada yang membeli obat tersebut sebanyak 5 pada tabel transaksi obat, maka jumlah stok pada amoxicillin berkurang secara otomatis berdasarkan jumlah data yang dimasukkan pada tabel transaksi obat. Sekian praktek yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila praktek tidak dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.